Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidah Fulbiasana Rahab dari kelas 10 Merdeka 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloning dan bayi tabung. Bayi tabung adalah alternatif yang dilakukan pada pasangan suami dan istri yang memiliki kesulitan untuk memiliki keturunan yang disebabkan oleh gangguan kesuburan. Faktor usia calon ibu sangat memengaruhi keberhasilan kehamilan. Pada usia 35 tahun, angka keberhasilannya mencapai 35%. Sedangkan pada usia 40 tahun, angka keberhasilannya hanya mencapai 20%. Ada 4 syarat program bayi tabung, yaitu yang pertama, tidak menggunakan bank sperma. Yang kedua, tidak menggunakan ibu pengganti. Yang ketiga, merupakan pasangan yang sudah menikah. Dan yang terakhir adalah bukan pasangan yang meninggal dunia. Setelah memenuhi 4 syarat tersebut, pasangan suami istri melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan, konseling mental, dan juga pengecekan sperma. Ada 9 proses dalam teknik bayi tabung. Yang pertama, penyuntikan hormon kepada pasien wanita agar dapat memproduksi beberapa sel telur sekaligus. Yang kedua, pemberian obat-obatan kepada pasien wanita untuk membantu pematangan sel telur dan ovulasi atau pelepasan sel telur. Yang ketiga, pengecekan melalui tes darah dan USG untuk menentukan kesiapan pengambilan sel telur. Yang keempat, pengambilan sel telur menggunakan jarum khusus dan menggunakan bantuan USG. Yang kelima, sel telur dan sel sperma dijadikan satu agar terjadi pembuahan dan dihasilkan zigot. Yang keenam, zigot tumbuh menjadi embrio, disimpan dan dilihat perkembangannya di laboratorium. Yang ketujuh, embrio yang dirasa cukup matang dimasukkan ke rahim melalui vagina menggunakan tabung yang disebut dengan kateter. Yang kedelapan, untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan ditransfer 3 embrio sekaligus. Yang kesembilan, setelah 2 minggu ditransfer embrio, dilakukan tes kehamilan. Selain usia, keberhasilan bayi tabung juga ditentukan oleh respon ovarium, kualitas embrio, implantasi embrio ke uterus, gaya hidup, dan juga teknik pelaksanaannya. Perempuan yang sedang menjalani program bayi tabung dapat mengalami sindrom hiperstimulasi ovarium yang ditandai dengan gejala sakit perut, kram, kembung, penambahan berat badan, dan juga sembelit. Resiko lain dari program bayi tabung yaitu kehamilan kembar, keguguran, kelahiran ektopik atau hamil di luar kandungan, kelahiran prematur, dan juga kelainan genetik pada janin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cloning. Cloning pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu cloning embrio dan cloning transfer inti. Cloning embrio adalah usaha untuk menghasilkan individu baru secara genetik sama dengan kedua indunya tanpa mengalami perkawinan secara ilmiah. Dengan teknik ini diharapkan dapat menghasilkan hewan yang berkualitas baik dengan jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang cepat. Teknik ini dapat diterapkan pada hewan mamalia seperti kelinci, kambing, dan juga sapi. Ada 4 tahapan teknik cloning embrio, yaitu yang pertama, sel telur dari sapi betina difertilisasikan dengan sperma dari sapi jantan secara in vitro atau di luar tubuh. Kemudian, sel telur dan sel sperma tersebut akan tumbuh menjadi zigot. Setelah itu akan tumbuh menjadi embrio. Embrio-embrio tersebut kemudian ditanamkan ke dalam rahim dengan cara menyuntikkan ke dalam rahim sapi-sapi betina dewasa lainnya. Selanjutnya, embrio tersebut akan tumbuh menjadi anak sapi hingga siap dilahirkan. Selanjutnya adalah cloning transfer inti. Cloning transfer inti adalah pemindahan inti dari sel donor ke sel yang lain agar menghasilkan individu yang baru yang memiliki sifat sama sesuai dengan inti sel donor. Cloning transfer inti bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang memiliki kelamin dan sifat yang sama dalam jumlah yang banyak. Salah satu contoh dari teknik transfer inti adalah pada domba doli. Yang pertama, sel telur atau ovum dirusak intinya dengan bantuan sinar ultraviolet sehingga tidak berkromosom. Kemudian, sel somatik yang berasal dari sel kelenjar susu diambil intinya saja. Kemudian, sel somatik dari sel donor dimasukkan ke dalam sel telur dengan bantuan kejutan listrik, sehingga sel telur yang tadi berkromosom diploid atau 2N. Kemudian,
Sel telur membelah beberapa kali sehingga menghasilkan morula. Morula kemudian diimplantasikan ke dalam rahim induk betina dan bertumbuh secara in vivo di dalam uterus sehingga menjadi bayi domba yang siap dilahirkan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.